Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai materi pertemuan ke berapa ini kita? Ke-6 ya. Materi pertemuan ke-6, materi yang kita bahas juga sama modul 6 hari ini. Jadi sama sesuai pertemuan. Nah, rencana saya kita jadinya 9 kali pertemuan karena memang 9 modul yang harus kita bahas ya. Ya, kemudian nah ini resume saya minggu lalu, masih karena minggu ini kita memang masih masuk dalam resume ini. Jadi untuk minggu ini kita mulai masuk ke cost proses ya. Minggu lalu cost pesanan, nah sekarang masuk ke cost proses. Mulai minggu ini sampai minggu depan. Setelah itu nanti tinggal 2 bab lagi. Tentang apa, lupa saya bab ke 89 itu nggak hafal saya. Yang jelas ada produk bersama, joint cost gitu ya. Tapi sudah terpisah dari ini gitu, dari materi ini. Kalau sampai modul 7 itu masih satu kesatuan materinya. Iya, materinya itu aja sebetulnya gitu. Pokoknya 3 macam ini, bagaimana cara mencatatnya 3 macam ini. Bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bagaimana cara mencatatnya ya. Dari semua materi yang kita pelajari sebetulnya ada di resume yang saya buatkan ini. Nah, kemudian kemarin terakhir ini materi pesanan ya. Saya resume sebentar lagi yang pesanan ini. Intinya kalau pesanan nih, jadi kalau pesanan itu nyatatnya nanti per pesanan. Pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3 gitu. Nah, kalau Anda lihat soal saya yang saya naikkan tadi itu ada 2 pesanan. Bagaimana mencatatnya gitu. Nah, saya yakin kalau Anda kerjakan itu, nanti kalau ada soal pesanan ujian, insya Allah bisa. Ya. Nggak susah kok sebenarnya pesanan itu. Ya karena memang di sini kan saya lihat juga soal jurnal nggak terlalu banyak sebenarnya, jadi saya memang nggak terlalu jurnalnya ya, saya kasih clue-cluenya aja lah gitu, nggak usah dihafal banget ya, karena soal jurnal juga nggak terlalu banyak. Tapi memang kemarin kan saya bilang sebenarnya dihafal, tapi logikanya yaitu kalau dia semua akun produk itu sebenarnya di debit gitu. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Nah, kemarin saya terakhir itu sampai produk ya, saya bilang kejadian lain-lain dalam pada proses produksi. Jadi dalam proses produksi itu kan ada produk rusak, produk cacat, kemudian bahan sisa, kemudian bahan sisa buangan, ada 3 macam. Nah, kemarin udah saya jelaskan kalau produk rusak itu dia rusak kategorinya produknya itu rusaknya berat gitu. Jadi berat itu artinya apa? Barang itu nggak bisa lagi diperbaiki gitu. Sebenarnya itu kategorinya kalau produk rusak. Nah, misalnya membuat baju. Bajunya salah potong misalnya. Apa? Oh, Mbak Endang. Oh, tertindih yang nomor 4. Ya nanti saya betulin deh. Tapi sebetulnya bisa digeser sih. Kalau bisa buka PowerPoint bisa digeser. Kok tertindih ya? Tadi saya nge-save-nya enggak. Ya mungkin kolomnya itu tabelnya bisa digeser sebenarnya.
Bisa nggak geser sendiri? Kalau nggak bisa nanti saya geserin. Karena tadi saya maksa masukin ke dalam satu PPT. Nah, kemudian tapi di PR tugas saya tadi itu nggak ada tentang produk rusak ya. Di tugas yang saya kasih itu nggak ada, nggak nyampe produk rusak. Hanya sampai materi sebelumnya aja, penghitungan cost aja. Kemudian, nah produk rusak tadi ada dua macam, normal dan abnormal. Ya, kalau normal itu dia ada dua macam, dialokasikan ke seluruh pekerjaan atau hanya ke order tertentu. Kemudian untuk rusak abnormal biasanya diakui sebagai rugi. Nah, abnormal ini biasanya karena human error gitu. Jadi bukan sudah apa tidak sering terjadi sebetulnya gitu. Jadi ya karena tidak sering terjadi diakui sebagai rugi. Tapi kalau yang normal dan rutin pasti kalau produksi sekian pasti rusak sekian gitu. Nah, nanti TJ Kitela itu siapa? TJ Kitela itu siapa, Mbak? Mbak Endang ya? Ada yang ini. Oh iya. Iya ya, numpuk banget ya. Ya karena kalian modelnya di itu ya. Bukan PowerPoint ya, nama apa nama ininya ya. Harus namanya aneh-aneh. Saya juga namanya nggak pakai nama asli, biar nggak banyak yang nyari. Nah, kemudian untuk cacat itu biasanya rusaknya sedikit, ya, sehingga bisa diperbaiki. Nah, kalau produk cacat ini, biaya yang muncul adalah biaya perbaikan. Sedangkan produk rusak tadi dia bukan biaya yang muncul, tapi barang itu dianggap bisa dijual gitu. Nanti nilai sisanya yang muncul di jurnalnya itu nilai sisa. Nah, kemudian untuk akuntansi bahan sisa, nah dia juga dua macam. Untuk akuntansi bahan sisa ini bisa dibebankan ke seluruh pekerjaan atau ke pekerjaan tertentu. Kemudian yang terakhir, akuntansi bahan sisa buangan. Nah, kalau sisa buangan juga sama perlakuannya, dibebankan ke seluruh pekerjaan atau ke pekerjaan tertentu. Bedanya kalau Anda lihat jurnalnya, dibebankan ke seluruh pekerjaan dengan ke pekerjaan tertentu itu sebetulnya sih kalau Anda ingat clue-nya aja satu. Kalau ke seluruh pekerjaan, baik produk rusak, produk cacat, semuanya dimasukkan ke overhead kendali kalau untuk pekerjaan tertentu. Kalau untuk seluruh pekerjaan, saya terbalik. Kalau untuk seluruh pekerjaan, semuanya ke overhead kendali, itu intinya. Seluruh, ya ingat ya, seluruh pekerjaan berarti jurnalnya adalah overhead kendali, berarti nambah cost overhead kendali gitu. Overhead sesungguhnya ya, kendali itu. Kemudian kalau ke produk tertentu, nah itu jurnalnya adalah produk dalam proses ke job itu. Di sini di buku contohnya ada job A, job 432, terus job macam-macam ya jobnya. Intinya dua itu aja jurnalnya gitu sebetulnya. Beda tertentu dan seluruh pekerjaan. Nah, kalau abnormal memang biasanya dicatat sebagai rugi gitu. Nah, ini harus diingat-ingat pengakuan ini, ada pengakuan rugi dan sebagainya ini. Nanti masalahnya di proses, kita juga belajar ada produk rusak, cacat gitu di bab 7 ya, di bab 7 nanti Mbak Juita yang presentasi ada itu.
kemudian sampai di sini ada pertanyaan? Siapa yang baru masuk lagi ya? Mbak Cilma, Mbak Cilma belum masuk. Gimana, ada pertanyaan? Kalau belum, kita masuk ke soal yang formatif 3 aja dulu ya, yang terakhir ya. Tes formatif 3 halaman 533. Ya Mbak, Waalaikumsalam. Ya, halaman 533. Latihan ya. Coba lihat nomor 1. Produk yang tidak lolos pengujian kualitas dan produk tersebut tidak dapat diperbaiki lagi menjadi produk normal disebut produk. Tadi sudah saya jelasin. Intinya tidak dapat diperbaiki. Nah, namanya produk rusak, bukan cacat ya, rusak. Kalau cacat tuh sedikit gitu. Jadi produk rusak, tidak dapat diperbaiki, produk rusak. Kuncinya itu. Kemudian yang B-nya, duanya pasti lawannya ya. Produk yang tidak lolos pengujian kualitas dan produk tersebut masih dapat diperbaiki disebut produk cacat. Karena nomor 2 kan, karena nomor 1 jawabannya udah rusak, jadi nomor 2-nya langsung dijawab aja. Yang jelas nomor 2 itu masih dapat diperbaiki. Nanti kalau Anda lihat lagi di jurnalnya produk cacat di halaman 528. Nah, untuk produk cacat, Anda lihat jurnalnya itu. Halaman 528 jurnalnya. Yang pertama, kalau dia memang ada perbaikannya ya, sebenarnya mungkin diperbaiki. Yang A 528 Anda lihat bagian A. Bagian A 528 overhead pabrik kendali, perbaikan produk. Saya lihat salah lihat ya. Oh ya, perbaikan produk cacat. Perbaikan produk cacat itu ada 435 itu overhead pabrik ya. Overhead pabrik kendali pada overhead pabrik dibebankan. 435. Kemudian produk dalam proses pada overhead pabrik dibebankan. Kemudian pencatatan penolong, kalau misalnya ada bahan penolong, overhead pabrik kendali pada sediaan bahan. Nah, kemudian ditutup akunnya. Jadi sebenarnya maksudnya kalau ada barang yang diperbaiki dan biaya yang dikeluarkan adalah overhead, berarti overhead pabriknya jadi meningkat, nambah gitu loh cost-nya maksudnya. Nah, nambahnya di overhead pabrik kendali. Ya tadi udah SMS Mbak Silma, Mbak Aninya, Mbak Susilawati. Kemudian kalau dibebankan pada pekerjaan tertentu, nah lain lagi, dia nggak ke overhead kendali, tapi semua dicatat.
Misalnya ini contoh soalnya butuh kos senilai berapa ini? 1.760.000 tambahan biaya yang dibutuhkan. Jadi total biayanya 1.760.000 ya, produk dalam proses, sediaan bahan, hutang gaji dan upah untuk tenaga kerja, overhead pabrik dibebankan tetap dicatat. Ini kalau ke pekerjaan tertentu. Tapi kalau ke secara umum, tadi ke untuk seluruh pekerjaan atau secara umum itu masuknya ke overhead pabrik kendali. Itu bedanya. Kalau ke produk tertentu nambah kos gitu. Semua kos ditambahkan. Kemudian nomor 3, bahan yang tersisa dari suatu proses produksi dan masih dapat digunakan untuk tujuan produksi lain atau dijual disebut sebagai bahan bahan sisa aja ya. Jadi karena ada 2 macam, dia ada sisa buangan, ada sisa gitu. Karena masih dapat dijual atau untuk produksi lagi. Nah, kemudian yang nomor 4, bahan yang tersisa dari suatu proses produksi dan tidak dapat digunakan untuk tujuan produksi lain atau tidak memiliki nilai sisa. Nah, barang tersebut disebut yang B ya, sisa buangan, bukan gagal atau cacat ya. Tapi kalau praktek di perusahaan kadang-kadang kalau perusahaan, setahu saya kalau industrinya kayak kalau di Batam itu offshore gitu, mereka kan barangnya itu kadang-kadang kalau udah rusak ya rusak benar gitu, nggak bisa diperbaiki. Nah, biasanya barang rusak itu kalau di sana dimasukkan juga sebagai barang sisa gitu ketika barang itu memang tidak bisa digunakan lagi. Kalau di sini kan asumsinya kalau dalam akuntansi itu barang itu masih bisa dijual, padahal real di lapangan ada saja produk rusak itu nggak bisa digunakan gitu. Jadi kalau nggak bisa digunakan sama sekali kan nilainya 0 ya, nilai sisanya 0, berarti ya dia dianggap sisa buangan, scrap istilahnya. Kalau beda-beda pabrik beda istilah. Kalau setahu saya kalau industri di Batam sih, kalau offshore produk-produk gitu biasanya mereka bilangnya produk itu scrap gitu, dianggap barang dia rusak itu dianggap scrap semuanya, nama istilah umum di pabriknya. Kemudian, nah apa sih yang dimaksud nilai sisa? Untuk produk rusak tadi kan ada nilai sisa, nggak ada yang nanya jadinya. Nilai sisa itu maksudnya barang itu, misalnya nih kalau buat baju di pabrik ternyata ada yang rusak. Kalau misalnya Anda beli di tahu Bandung banyak FO ya, factory outlet gitu kan, barangnya murah-murah itu. Nah, yang dimaksud dengan barang rusak ini kan tadi nggak bisa diperbaiki, tapi ada nilai sisa. Maksudnya baju-baju tadi bisa dijual dengan harga murah gitu, dengan harga murah sehingga ada nilainya, itu namanya nilai sisa. Ya, kalau saya contohkan kemarin di kelas minggu lalu itu, mungkin kalau di Taiwan tuh banyak night market ya, pasar. Saya tahunya kalau night market di sini tuh tokonya ada yang namanya Oma, nah gitu. Nah, di situ tuh ada barang-barang yang memang mereknya bagus gitu. Sebenarnya barangnya juga bagus, cuman ternyata jahitannya gitu yang rusak gitu. Jadi nggak bisa diperbaiki. Misalnya kejahit double dan nggak bisa dibuka lagi ya, jahitannya harus dibuka. Ya udah akhirnya dianggap rusak gitu. Di reject ya, ternyata bisa dijualnya ke night market. Makanya barang night market itu kan murah-murah biasanya gitu. Kadang bagus bahannya, cuman murah-murah, tapi harus pandai nyari sih barang yang bagusnya yang mana gitu, yang mereknya yang mana. Kalau sering kesana tahu gitu loh. Ya, sedikit cacatnya, tapi merek ya. Wanhualu. Ya. Wanhualunya Ciayi itu kan begitu. Saya pernah nemu masalahnya.
yang mereknya bagus, barangnya bagus, tapi kok kenapa dijual di situ murah gitu. Saya beli sampai rumah, jahitannya saya nggak periksa, ternyata itu salahnya gitu. Kadang miring sebelah tangannya ya. Ya ini Mbak Ami nggak janjian ke Wanhualunya. Oh gitu ya. Oh iya iya iya. Nah, saya mah tiap hari ke Mbak Wiwi, Mbak. Iya, ini saya nggak pandai belanja di sini. Apalagi makanan saya nggak, udahlah toko Mbak Wiwi aja saya nggak ngerti. Oh gitu. Nah, ini soal nomor 5 sampai nomor 10 jurnal ya. Iya tuh, saya aja datang Mbak Nova ya. Jauh kali ke Cina, Mbak. Keren lah jalan-jalan. Oke, kita lanjut nomor 5. Ingat 5 sampai 10 jurnal ini logikanya ya. Eh, Jurnal yang digunakan untuk mencatat kos bahan baku yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk cacat normal dan dibebankan pada pekerjaan tertentu adalah debitnya apa gitu, debitnya ternyata pada pekerjaan tertentu. Ingat nih, pekerjaan tertentu tadi saya ceritakan kalau pekerjaan tertentu kemana. Harus dibedakan pekerjaan tertentu kemana, terus pekerjaan apa tadi, keseluruhan gitu tadi ya. Ya, pekerjaan tertentu kemana, pekerjaan keseluruhan kemana. Debitnya produk cacat. Produk cacat berarti nambah kos ya, produk dalam proses di debitnya ya. Dan kreditnya sebenarnya ada dua, tapi karena soalnya mencatat kos bahan baku berarti mungkin nggak yang C. Yang C itu overhead pabrik dibebankan, mungkin nggak? Soalnya lihat tuh, untuk mencatat kos bahan baku yang dikeluarkan. Ya, sediaan bahan. Jadi kalau untuk mencatat kos bahan baku produk cacat, ya kalau produk cacat kan bahan baku, berarti produk dalam proses atau PDP pada sediaan bahan. Jangan dihafal, di ini aja, logika aja biar nanti nggak lupa. Ya jawabannya D. Saya nggak tahu kuncinya, saya juga nggak lihat kunci. Logikanya dulu aja ini. Sebagian dihafal, sebagian logika. Yang dihafal cuma tadi itu, kalau normal ke pekerjaan tertentu catatnya ke PDP, kalau normal ke
ke seluruh pekerjaan tertentu sama seluruh ya, seluruh tadi ke overhead kendali, itu bedanya. Kemudian jurnal yang digunakan untuk mencatat kos bahan, karena Anda harus bisa ini, karena nanti ini pasti keluar loh jurnal ini, karena ini kelihatannya banyak. Lihat aja dari soal nomor 5 sampai 10 jurnal semua. Bisa adalah salah satu nih keluar nanti. Jurnal yang digunakan untuk mencatat kos bahan yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk cacat abnormal. Nah, sekarang abnormal. Debitnya apa kalau abnormal tadi? Tuh ada tuh di PowerPoint-nya tuh. Cacat sama aja sih dia ya. Cacat sama rusak. Abnormal berarti ke ya, rugi ya, kerugi dari produk cacat. Rugi dari produk cacat. Terus kos bahan, berarti kreditnya sediaan bahan. Berarti nomor, hati-hati, C harusnya. Ya, C bukan D. Diingat-ingat ya. Saya lambat-lambat nih soalnya. Saya cepet-cepet malah pusing juga kan. Takutnya saya lambat-lambat Anda ngantuk tidur. Terus nomor 7. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan bahan sisa. Nah, sisa sekarang. Bahan sisa dan dibebankan pada overhead pabrik adalah bahan sisa di overhead pabrik. Dibebankan pada overhead pabrik adalah ya, kira-kira bahan sisa overhead pabrik. Penjualan ya, saya nggak ngeliat tuh soalnya. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan bahan sisa. Jadi dia jual. Kalau penjualan itu terus dibebankan ke overhead. Kalau jual berarti kita terima uang gitu ya. Kalau terima uang tuh kasnya debit, itu dulu yang dipegang. Yang kita ingat itu dulu gitu, kasnya debit. Berarti kalau kasnya debit berarti jawabannya kalau nggak A, B kan? Tuh. Nah, di sini dibebankan ke overhead pabrik, tapi overhead pabrik kendali atau overhead pabrik dibebankan. Tanyanya gitu. Sisa, kita lihat catatan sisa. Bahan sisa itu ada 2 macam juga kan ya. Nah, dia dibebankan ke overhead pabrik kendali semuanya. Karena udah disebut dulu ke overhead pabrik. Dia nggak disebut ke pekerjaan tertentu atau ke seluruh pekerjaan. Ya, jadi jawabannya A ya. Nah, gitu cara mikirnya. Kalau jual, ini kira-kira tunai apa enggak gitu misalnya. Kalau jual tunai berarti kan terima uang tuh di debit gitu. Jangan dihafal-hafal, pusing ya dihafal. Kemudian 8. Manakah pernyataan yang benar? Akuntansi untuk produk rusak abnormal tidak akan mempengaruhi cost produk per unit. Aduh, ini kalau ini agak susah jelasin. Akuntansi untuk produk rusak abnormal, kalau abnormal tidak akan mempengaruhi cost produk per unit dalam proses produksi. Ini cara ngejawabnya Anda lihat jurnal sebenarnya. Yang nomor A tadi ya, kita lihat 8A. Maksudnya apa sih? Nah, kita lihat rusak, coba. Rusak abnormal, jurnalnya seperti apa cara menjawabnya? Rusak abnormal. Rusak ya, jangan cacat. Nah, jurnalnya rusak abnormal itu produk rusak, itu nilai sisanya, rugi dari produk rusak, terus kreditnya itu halaman 527 ya. Halaman 527 itu lihat tuh yang abnormal, rusak abnormal, produk dalam proses A.
Akuntansi untuk produk rusak abnormal tidak akan mempengaruhi cost produk per unit dalam proses produksi. Total 600.000. Ini kalau kita lihat 600.000 berkurangnya karena rusak tadi. 600.000. Nah, sekarang 600.000 ini cost per unit atau bukan nih masalahnya. Jadi saya harus lihat kunci deh. Nomor berapa sih? Nomor 8 ya. Pernyataan yang benar. Jadi ini yang nomor A ini jawabannya agak harus lihat logikanya. Kira-kira akan mempengaruhi cost produk per unit atau tidak. Nah, di contoh soal ini sayangnya nggak dikasih tahu cost produk per unitnya berapa. Yang jelas di sini berkurang produk dalam prosesnya, tapi semua gitu berkurangnya itu sebesar 600.000 itu. Karena 600.000 sebenarnya 600.000 ini kita sepertinya semua satu unit gitu loh. Jadi dia kalau dianggap satu unit misalnya yang rusak 600.000, otomatis semuanya berkurang. Karena semuanya berkurang dianggap tidak mempengaruhi gitu kalau dianggap berkurang semua. Kan logikanya gini, kalau berproduksi 3 unit, harga per unit 600.000, 3 kali 6 kan 1.800.000 ya. Ternyata rusak 1. Berarti kan tinggal 1.200.000, 1.800.000 dikurang 600 kan tinggal 1.200.000. Otomatis kalau 1.200.000 dibagi 2 kan tetap 600. Jadi nggak berpengaruh karena semuanya di kredit jurnalnya itu, semuanya dikeluarkan gitu. Maksudnya kalau Anda lihat jurnalnya kan produk dalam prosesnya itu di jurnal total 600.000 keluar semua dianggapnya. Mungkin harus lihat soal di depan kali, saya nggak lihat soal di depan. 600.000 mana sih soal 600.000? Tiba-tiba sudah ada jawaban 600.000 di sini. Nah, 600.000 itu tidak mengganggu harga per unitnya. Tapi kalau jurnal di sini bukan 600, misalnya 500, kan ada sisa 100 tadi. Nah, itu mengganggu jadinya. Kalau tadi pakai soal yang 1.800.000 dikurangi 500 kan jadi 1.300.000. 1.300 dibagi 2 kan jadinya 600 sekian. Jadi cost per unitnya jadi besar gitu maksudnya. Cost per unit besar kalau kita jual ya, kalau cost per unit besar kalau kita jual dengan harga jadinya kan 625 misalnya costnya 650 kan. Kalau kita jual udah janji mau jual 630 kan untungnya jadi kecil cuma 5. Itu jadinya pengaruh costnya besar, cost per unitnya tidak berubah maksudnya. Kalau ini kan nggak berubah. Nah, kemudian nomor B nya ya Mas Eko lagi bahas soal halaman 534. Kemudian B, tujuan manajemen adalah menjamin tidak adanya produk rusak atau cacat atau disebut zero tolerance. Ini nggak nyambung banget nomor B. C, produk rusak abnormal umumnya dipertimbangkan sebagai bagian dari kos produksi. Enggak ya, enggak dipertimbangkan sebagai kos produksi karena dianggap rugi. Kemudian produk rusak abnormal merupakan indikasi adanya inefisiensi dan buruknya kinerja. Ya, karena human error itu kan jadi buruk kinerjanya, mungkin udah kecapean gitu, jadi tidak efisien. Jadi yang benar D jawabannya akhirnya. Ya agak susah logikanya yang A sebenarnya, karena harus lihat jurnalnya gitu, lihat kasusnya. Nah kemudian nomor 9. Nah nomor 9 kan ada nih contoh soalnya ya, dia agak enak. Tapi saya pun juga ini agak aneh sebenarnya soalnya. Kalau menurut hitungan saya rusaknya tuh 25 gitu, tapi kok di sini kayaknya 45 ada di soalnya itu. Tapi di jawaban harusnya 25. Nah, PT Gaga Perkasa mulai memproduksi pekerjaan nomor 4. Nama jobnya nomor 4 ya. Jumlah unit yang diproduksi adalah 1.350. Kita lihat soalnya 1.350.
Nah, dari jumlah unit yang diproduksi diketahui hanya 1305. Nah, ini yang saya bilang 45 tadi. Kalau Anda hitung 1350, rusak normal. Kok nggak mau? Nggak mau. Kok nggak bisa nulis ya? 1350. 1350. Wah, susah nulisnya. Dikurang 1305 berapa? 45 kan harusnya. Terus 50 dikurang 05 kan ya? 45. Yang berhasil diproduksi dengan baik kan 1305. Sedangkan sisanya terkategorikan sebagai produk rusak. Oh, ya saya paham. Saya yang keliru. Sisanya produk rusak. Produk rusaknya 45 ya. Nah, cost produk rusak adalah 60.000 per unit. Total cost produk rusak ini per unitnya 60.000. Berarti 60.000 kali berapa? Biayanya, ruginya, totalnya, kali 60.000 kali 45 ya, costnya 60.000 kali 45. Tapi ada rusak normal 20 unit. Ternyata dari 45 ini terbagi dua. 20 normal, 25-nya abnormal ya. Itu. 20 normal, 25-nya abnormal. Ini normal, saya tandain N aja. Ini A-nya kayak gini ya. 25-nya abnormal A. Nah, jadi lihat nomor 9 soalnya. Pokoknya kita tahu dulu tadi 20 dan 25. Jurnal yang dibutuhkan jika produk rusak normal dibebankan pada seluruh pekerjaan adalah, ingat lagi seluruh pekerjaan, jurnalnya kemana tadi? Overhead pabrik kendali ya. Nah, overhead pabrik kendali. Cuman angkanya berapa yang jadi overhead pabrik kendali, itu masalahnya. Intinya overhead pabrik kendali. Nah, kita hitung dulu. Rusak normal kan 20. Berarti 20 kali yang nomor 9 tuh 20 kali 60 dulu. 20 kali 60.000 dulu. Ya, total 1.200.000. 1,2 juta. Oke. Terus itu total produk dalam prosesnya. Jadi untuk di debitnya itu 1.200.000, bukan 1.500.000. Jadi D nggak mungkin kan? Jadi antara A, B, dan C. Tapi B nggak mungkin karena kita udah putuskan tadi jawabannya overhead pabrik kendali, berarti A dan C, udah pasti A dan C. Cuman angkanya lagi yang belum tahu yang mana yang benar. Pokoknya antara A dan C. Nah, untuk tahu A dan C, kita lihat nilai sisa harganya 12.000. Nilai sisa harganya 12.000. 20 kali 12.000. 20 kali 12.000 sama dengan 240 ya. Nah, ya 240 itu jadi apa gitu. Diakui sebagai produk rusak karena nanti bisa dijual.
di debit karena dia diakui sebagai persediaan. Oh, ini namanya produk rusak. Nanti kan kalau dijual laku dia baru di kredit. Kalau dijual dia di kredit gitu. Produk rusaknya di debit, jangan di kredit. Kalau dia dijual nanti di kredit. Nah, jadi jawabannya adalah A atau C? Ya, jawabannya berarti A. Itu cara kerjanya. Ya, paham ya maksudnya ya? Kita pakai itu caranya. Pokoknya hitung dulu produk dalam prosesnya berapa, nilai sisanya berapa, overhead pabriknya nggak usah dihitung dulu, cuman tahu jurnalnya overhead pabrik kendali gitu. Nah, terus yang nomor 10-nya, jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat produk rusak abnormal. Produk rusak abnormal. Rusak abnormal. Jadi berapa yang normal? 25 kan? Berarti 25 dikali 60.000 dapat berapa? Ini jawabannya udah nggak kemana-mana sebenarnya. Kita nggak usah cari lagi ABC-nya. Udah tahu ya ABCD-nya waktu. Karena udah tahu apa tadi jawabannya. 25 kali 60, 1.500.000. Nah, yang ada 1.500.000 cuma yang D kok. Ya, dan udah tahu juga dia masih nyatatnya kan kerugi dari produk rusak abnormal. Kalau abnormal pasti kerugi gitu masuknya. Kalau normal yang harus mikir lagi, tergantung jurnalnya kalau normal itu. Begitu caranya. Nggak susah ya. Cuman jurnalnya yang banyak kan, tuh baca materinya jurnalnya banyak. Ternyata nggak susah-susah banget. Diingat-ingat nanti biar ulangan UAS nggak lupa. Iyalah, itu ingat tuh. Sekarang ada soal lagi. Siapa masuk Pianto SMS, bisa masuk apa enggak dia? Oh, dia sudah email ya, saya belum ini, belum tengok. Oh, bukan Mbak Juwita. Ya gitulah namanya belajar sendiri, Mbak. Makanya hebat kalau orang belajar sendiri bisa berhasil itu. Saya nggak bisa belajar sendiri. Suara apa? Oh, itu suara anak-anak di lapangan. Saya kan dekat gym, dekat apa nih, tempat olahraganya ya. Jadi kalau mahasiswa tuh malam-malam kadang sampai jam 1 ribut-ribut di sini tuh. Apalagi nanti kalau pas acara November apa Oktober tuh kan ulang tahunnya CCU ya. Ada kembang api. Nah, mereka tuh di situ ramai banget. Nggak bisa tidur gitu di sini. Karena latihan apa sih, jadi ada latihan marching band, ada apa gitu, mereka latihan. Kamar saya itu pas banget, jadi ribut banget suaranya. Suara musik apa ya? Nggak ada suara musik loh. Ayo. Nggak ada, saya cuman bunyi suara orang di pakai speak mic aja. Hah? Serius jadi takut saya? Gak ada lah. Kalau udah ingat hantu Cina saya takut.
Oke, sekarang soal di halaman 521. Gak ada bunyi musiknya, Mbak. Halaman 521 nomor 7 dulu ya. Aduh, sebenarnya nomor 2 sampai 6 tuh jurnal juga loh. Tapi tidak sempat kayaknya. Nanti ya, saya pending nomor 1 sampai 6-nya. Kita 7 sampai 10. Kenapa? Yang lain nggak ada lagi kan bunyi musiknya, cuma Mbak Nova aja kan? Oh iya, iya. Ya udah, kita soal nomor 7 dulu, nomor 2 sampai 6 nanti agak berat menjelaskan jurnal itu memang. Kalau menjelaskan hitungan kayaknya lebih mudah. Halaman 521. Ini untuk membantu mengerjakan PR yang saya naikkan tadi yang tadi ketumpuk katanya ya, saya betulin. Aduh, ketumpuk kenapa ya ketumpuk? 5.21. Udah ketemu? Ya. PT Bangsa Bersatu merupakan perusahaan percetakan yang khusus menerima cetakan undangan. Jadi kalau perusahaan percetakan itu dia memang job ya, berdasarkan pesanan. Nggak mungkin kan dia nyetak terus dijual, tuh jarang dia nyetak jual kalau nggak ada pesanan. Takut rugi, takut nggak laku kan. Kemudian pada bulan awal Mei 2000, mana sih bulan awal Mei? Pada awal Mei 2010, seorang pelanggan yaitu Tuan Budiman memesan 1000 lembar undangan untuk pernikahan putrinya ya. Disepakati harganya 5 juta. Saya udah bikinkan tadi, saya upload aja dulu. Attachment. 5 juta harga jualnya. Terus Anda bisa lihat tuh, bisa diupload jawabannya. Ya, tapi saya nggak bisa buka di sini. Saya harus bukanya pakai share program gitu. Share program, share screen. Kena virus. Nah, ini jawabannya ya. Nah, kita lihat dulu caranya nanti. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Ya mungkin karena saya nengok itu. Sorry, ini harus ditutup. Mana sih tadi teh? Aduh, kenapa nggak bisa? Oh ini. Sekarang lihat ya. Udah saya naikin tadi. Kalau mau di download, oh masih loading. Ya, oke, udah ada yang bisa lihat. Ya. Kita lihat dulu soalnya. Tadi dijual 5 juta. Nah, PT Bangsa Bersatu menandai pesanan ini, nomor pesanannya pesanan 2012. Nah, ini data informasi produksinya. Pertama, pembelian bahan 3,5 juta. Terus ada informasi bahan baku 2.125. Tenaga kerja 412.500. Overhead pabrik 350.000. Aktual ya itu. Nah, di situ ada informasi tarif overhead pabrik dibebankan 80% dari kos tenaga kerja langsung. Nah, diminta hitung kosnya berapa di sini. Karena produknya udah selesai, yang ditanya nomor 7, berapakah besarnya kos produksi?
untuk pekerjaan nomor 2012 tersebut. Kos produksi. Nah, kos produksi berarti bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead dibebankan. Itu namanya kos produksi ya. Jadi bahan baku yang dipakai adalah bahan baku yang mana? Yang dipakai apa yang dibeli? Mbak, 521, 522. Nah, yang dipakai. Nah, kalau yang dipakai berarti 2125. 2125 ya. Nah, tenaga kerjanya sesuai soal ya, 55 jam kali 7.500, 412.500. Kebetulan dihitungkan. Kalau nggak dihitungkan, Anda hitung sendiri juga ya. Nah, kemudian overheadnya, cara ngitungnya gimana? Overhead, untuk ngitung kos produksi, overheadnya adalah overhead dibebankan. Itu dulu, overhead dibebankan. Overhead dibebankannya adalah 80% kali soalnya kali tenaga kerja langsung. Jadi 80% kali 412 dapat 330. Totalnya adalah 2867.500. Nah, dapat kan? 2867.500 yang A. Nah, susah nggak sih? Nggak susah lah ya. Pokoknya udah paham dulu overheadnya itu sebenarnya. Overhead pabriknya itu. Kemarin kan kita udah belajar tuh minggu lalu, minggu sebelumnya. Kalau overhead yang dipakai adalah yang dibebankan. Ya, Anda tinggal ngitung yang dibebankan aja. Dapat jawabannya A, 2867.500. Oke, terus nomor 8 ditanya, berapakah besarnya selisih overhead pabrik yang terjadi? Nah, temukan apakah selisihnya terbeban lebih atau terbeban kurang. Cara ngitungnya 330 dibebankan. Nah, aktualnya 350, berarti 350 dikurang 330 dapat selisihnya 20.000. Nah, 20.000 itu jawabannya A atau B kan. Nah, masalahnya sekarang terbebankan atau terbeban lebih atau terbeban kurang masalahnya. Terbebannya kurang ya, kurang gitu terbebannya, tapi aktualnya malah lebih tinggi. Jatuhnya aktual lebih tinggi itu berarti boros sebetulnya. Salah kan berarti kita ngitungnya gitu. Terbeban kurang itu rugi sebetulnya kita. Nanti jadinya costnya tinggi kan, biaya kita kan jadi tinggi. Harusnya sih lebih baik pas, enggak banyak selisihnya gitu harusnya. Nah, ini terbeban kurang ini rugi, mending terbeban lebih, nggak apa-apa. Lebih irit jadinya kan kalau terbeban lebih. Jadi, nah akhirnya cost produk terjualnya kan jadi lebih tinggi kan. Cost produksi cuma 2867, cost produk terjualnya jadi 288. 288 itu nomor 9. Nah, nomor 9 itu pertanyaannya, berapakah besaran cost produk terjual yang akan dicatat pada saat produk diserahkan pada Tuan Budiman? Perusahaan memiliki kebijakan untuk membebankan selisih overhead pada cost produk terjual. Jadi udah tahu dulu selisih tadi yang terbeban kurang tadi dicatat ke cost produk terjual pas menjurnal apa namanya yang kemarin soal latihan 3 itu loh. Jadi kan dia ada overhead pabrik dibebankan terus kendali dulu aja deh. Kendali terus overhead pabrik dibebankan. Terbalik ya saya. Nah, nilainya kan 20.000 ya. Salah catat. Selisihnya kan masuk ke overhead pabrik
dibebankan kurang, salahnya dulu. Kurang terus pada cost produk terjual. Terbalik ya, cost produk terjual maksudnya di depan. Pada overhead. Nilainya 20.000. Ya, 20.000. Nah, karena jurnalnya seperti ini, jadi kan nambah cost. Akhirnya saya tambahkan 2867 ditambah 20.000 gitu. Karena nambah cost produk terjual. Jawabannya jadinya yang B. Asal muasalnya kenapa ini jadi 288 gitu ya. Nah, kemudian soal nomor 10-nya. Berapakah profitnya? Profitnya labanya ya. Kalau biaya administrasi penjualan 210.000. Nah, ini udah saya jumlahkan. Penjualan tadi dijual 5 juta harganya. Cost produk terjualnya 2887.500. Biaya administrasi 210. Jadi labanya D 1.902.500. Oke, ada pertanyaan? Mungkin yang bingung cost produk terjualnya itu ya. Nah, 2887.500 tadi dari 2687.500 itu tadi kan cost produksi ditambah selisih overhead kendali dengan overhead dibebankan, kan ada selisih 20.000. Selisih 20.000 nya tuh sebetulnya kita kelebihan apa ya, nyatet cost gitu, karena kelebihan berarti nambah kan, nambah costnya kan. Nah, costnya nambah ke cost barang terjual namanya. Mungkin dulu kalau Anda SMA atau SMK itu namanya harga pokok produksi gitu. Harga pokok penjualan, bukan harga produksi. Harga pokok penjualan. Kalau harga pokok produksi itu cost produksi. Kalau harga pokok penjualan itu cost barang terjual. Itu istilah di buku ini. Kalau dulu namanya harga pokok penjualan. Itu ya, dapat 2887.500 itu. Itu jurnal untuk nutup selisih itu loh, Mbak, yang saya jelaskan waktu masuk di PTM kemarin. Latihan 3. Oke. Mas Supianto atau Mas Firdaus gimana nih kabarnya? Tadi Mas Supianto, mana Mas Supianto, bisa presentasi nggak? Oh, udah masuk ya? Gimana, bisa presentasi? PowerPoint-nya belum di email. Kapan ngirimnya? Kok saya nggak tahu ya? Eko Widodo. Yo. Nggak ada yang ngirim email ke saya tuh Mas itu Muhammad Aziz, apa Muhammad Abdul Aziz ya Mas, saya nggak hafal namanya. Aziz Abdul, ganti nama orang tuh. Aziz Amrullah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Arniati titik Arina, nggak usah pakai spasi. Arniati titik Arina @gmail. Iya sih, Arina, Arinia jadi menulisnya salah. Arniati titik. Biasanya kalau nggak ada orang yang punya email ini nggak nyampe loh dia. Maksudnya dia nggak bisa kekirim gitu. Arniati titik Arina. Saya sih nggak ngeliat tanda-tanda ada email masuk dari saya tutup dulu yang tadi ya share-nya. Stop. Oke, terus kalau bisa langsung dinaikin nggak apa-apa, tapi kalau harus di email dulu. Tak tengok dulu nih, soalnya saya juga yang salah nanti. Tanggal berapa emailnya? Oh, barusan. Oh iya, alah baru berapa detik yang lalu. Dasar. Oh iya. Memang yang lama berarti nggak nyampe, mas, nggak ada soalnya SN-nya. Cuman ini aja yang baru. Saya naikin dulu ya. Ya, silakan. Sendiri ya Mas Bianto ya? Halo, Ya, silakan. bisa dengar saya? Bisa didengar? Saya dengar, nggak tahu yang lain. 1, 2, 3, 4. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba akan mempresentasikan modul 6 ya sama Mas Pri Firdaus, tapi nggak tahu belum ada konfirmasi udah masuk apa belum. Dari minggu kemarin ya nggak masuk, udah 3 kali dia nggak masuk. Tahu pun saya nggak lihat, Nggak kelihatan? ya kan nggak kelihatan orangnya. Oh, nggak kelihatan orangnya, belum pernah kenal berarti. Ya udah.
Di sini sistem post proses untuk konsep dilanjut. Ya, Ini yang A adalah sistem post proses. Sistem post proses ini suaranya jauh katanya Mas, suaranya jauh. Malu-malu dia ngeluarin suaranya. kalau sorry, habis nyanyi jadi suaranya serak, endang. Sistem cost process dapat didefinisikan sebagai sistem akumulasi kos produksi berdasarkan departemen atau pusat kos. Nah, di sini ada beberapa hal yang sebenarnya di dalam sistem cost process ini. Itu hal yang pertama adalah ketika yang dimaksud di sini dalam sistem cost process di sini adalah ketika kita melakukan produksi. Nah, di dalam produksi itu ada tahapan-tahapan departemen gitu. Nah, disinilah setiap departemen itu ada cost-nya gitu. Jadi di sini lebih tepatnya kalau cost proses ini bisa bisa diakumulasikan bahwasannya beban atau cost yang di yang di apa ya yang dibebankan pada satu produk dalam prosesnya sehingga sampai produk tersebut sudah jadi. Sampai Ini produk ada tujuan sistem cost process. Nah, produk jadi atau barang jadi karena produk tersebut tidak diproduksi atas pesanan pelanggan. Semua unit produk diproduksi yang sama akan memiliki tingkat penyelesaian kos produksi yang identik. Artinya cocoknya itu dalam prosesnya itu harus satu jalur gitu, satu arah, atau satu dalam akhirnya itu bisa diasumsikan selama periode tertentu jumlah unit produk akan mulai diproduksi, akan tetapi tidak selesai pada akhir periode. Nah, karakteristik sistem cost process itu ada beberapa tingkatan yang cost diakumulasi. Yang pertama, cost diakumulasikan berdasarkan departemen atau pusat cost. Yang kedua, setiap departemen di pabrik memiliki akun produk dalam proses. Yang ketiga, unit ekuivalen digunakan untuk menyatakan produk dalam proses dalam pengertian produk jadi pada akhir periode. Yang keempat, cost per unit ditentukan oleh departemen atau pusat cost setiap periodenya. Yang kelima, unit yang selesai diproses di departemen tertentu akan ditransfer ke departemen tahap pemprosesan berikutnya disertai dengan cost yang melekat pada unit produk tersebut. Yang keenam, cost total dan cost unit untuk setiap departemen secara periodik dijumlahkan, dianalisis dan dihitung dengan tujuan membuat laporan cost produksi ke departemen. Artinya di sini setiap di dalam proses produksi kita bisa dilihat di halaman 6.4 itu. Misalkan di departemen 1 tadinya harganya 1 juta untuk prosesnya gitu, kosnya. Nah, untuk departemen 2 itu kan biasanya kalau misalkan saya gambarkan